Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika dia berumur 16 tahun, Jasmine telah membentuk kembali pembuluh darahnya yang dalam dan memberinya kehidupan baru. Ketika dia berusia 17 tahun, dia berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind sebagai perwakilan keluarga Kekaisaran Blue Wind untuk Chang Yue, memenangkan tempat pertama dan membuat sejarah bagi keluarga Kekaisaran Blue Wind dan seluruh bangsa. Ketika dia berumur 19 tahun, dia sendirian menghancurkan salah satu dari 4 sekte besar Kekaisaran Angin Biru, klan surga yang terbakar. Pada tahun yang sama, dia telah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Phoenix Suci dan berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam sebagai perwakilan dari Kekaisaran Angin Biru, sekali lagi mengalahkan setiap jenius dari ke-6 negara lawan sendirian dan memukau seluruh dunia mendalam. Benua Langit. Ketika dia berumur 21 tahun, dia selamat dari kecelakaan bahtera yang dalam dan tiba di alam iblis ilusi. Selama upacara agung permaisuri iblis, dia telah bertempur dalam 6 pertarungan berturut-turut. Mengkritik keras 7 klan, menyatukan kembali alam iblis ilusi dan menghancurkan rencana Duke Huai hingga menjadi debu. Dia telah menyelamatkan garis keturunan keluarga Yun dan Kaisar Iblis dari ambang kehancuran. Ketika dia berusia 22 tahun, dia telah kembali ke benua langit yang mendalam, membobol sekte Divine Phoenix dengan paksa, dan memaksa mereka untuk menghentikan tembakan dan meminta maaf, menyelamatkan Blue Wind Nation dari ambang kehancuran. Ketika dia berusia 24 tahun, Xuan Yuan Wentian telah mencapai jalan ilahi, namun dia akhirnya mengalahkannya dan menyelamatkan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi dari bencana. Dia dikenal sebagai orang terkemuka di benua itu setelahnya. Ketika dia berumur 25 tahun, dia menemani Mu Bingyun ke Snow Song Realm dan mengalahkan setiap jenius di sekte Divine Ice Phoenix di Heavenly Netherfrost Lake, dan sebagai hasilnya menjadi murid langsung Mu Xuanyin. Ketika dia berusia 26 tahun, dia melarikan diri ke alam Darkia sendirian dan mendatangkan malapetaka pada sekte raja kerajaannya, sekte Jiwa Hitam. Dia bahkan secara tidak langsung terlibat dalam kehancuran terakhirnya. Ketika dia berumur 28 tahun, dia telah berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, mengalahkan 4 anak dewa dari wilayah timur dan bahkan memicu kesengsaraan surgawi 9 tahap pada akhirnya. Dia mengejutkan seluruh dunia dengan prestasinya dan menyebabkan setiap kaisar dewa yang hadir menawarinya ranting zaitun. Akhirnya, ketika dia berusia 29 tahun, atau 10 hari yang lalu, dia telah menerobos ke alam dewa bintang sendirian, melepaskan kekuatan terlarang sebagai Raja Ilahi, dan membantai seorang tetua dan 1.500 pengawal bintang. 13 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang praktisi yang mendalam. Di alam dewa, itu hampir tidak dihitung sebagai beberapa kilasan waktu selama kultivasi seseorang. Namun, Yun Ce hanya menghabiskan 8 tahun untuk menjadi kultivator nomor 1 di suatu benua, dan 4 tahun lagi untuk mengejutkan seluruh alam dewa. Dari alam rendah ke alam dewa, dan kemudian dari alam bintang rendah ke alam raja yang tak tertandingi, setiap langkahnya telah mencengangkan dunia. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menciptakan keajaiban setiap kali dia bergerak. Dia memiliki warisan ilahi dari 5 dewa sejati kuno, yaitu Dewa Jahat, Dewa Naga, Phoenix, Gagak Emas, dan Phoenix Es. Dia juga memiliki seni dewa milik Dewi Pencipta Kehidupan, Dewa Kemarahan, dan Dewa Bintang Serigala Surgawi. Hal ini bukan saja belum pernah terjadi di masa lalu, namun hal ini benar-benar merupakan mukjizat yang tidak dapat diulangi. Namun pada akhirnya, semuanya telah mati bersamanya, dan mereka akan tetap mati selama-lamanya. Itu juga bukan satu-satunya kerugiannya. Dia telah kehilangan jejak pedang merah di lengannya,
yang berarti dia tidak akan pernah bisa memanggil pedang pembunuh iblis pemalu surga dan melihat Honger lagi. Terlebih lagi, Mutiara Racun Langit dan Heling si Roh Kayu, gadis yang telah mempertaruhkan segalanya dan berubah menjadi roh racun untuk membalas dendam. Mereka juga telah lenyap ketika dia meninggal di alam Dewa Bintang. Api Nirwana mungkin berhasil membangkitkannya dalam bentuk terlemahnya, tapi tidak mungkin api itu bisa membangkitkan Honger dan Heling juga. Alasan aku berhasil menyelamatkan Blue Wind Nation untuk UER adalah karena aku mempunyai kekuatan yang cukup. Itu juga sebabnya aku berhasil menyelamatkan kakek dan Linky, menemukan ayah dan ibu di alam iblis ilusi, bertemu Suer, menyelamatkan garis keturunan Kaisar Iblis dan alam iblis ilusi untuk Kai, dan kembali ke benua awan biru, untuk menemukan Linger dan guru. Kakek, ayah, ibu, Yuanba, Uer, Linky, Suer, Kai, Linger. Saya kembali. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi kalian semua sekarang karena aku sudah menjadi cacat? Kembali ke alam dewa, dia tidak dapat kembali ke Blue Pole Star karena dia diawasi oleh Qianye Yinger dan banyak orang kuat lainnya di sana. Jika dia bertindak gegabah dan membiarkan musuhnya mengetahui jejaknya, dia akan membawa malapetaka pada orang-orang yang dia sayangi dan seluruh bintang kutub biru itu sendiri. Tapi saat ini, kepulangannya sempurna. Dia tidak meninggalkan jejak apapun, dan tidak ada seorang pun di alam dewa yang tahu bahwa dia masih hidup. Tekanan dan bahaya yang ditimbulkan oleh alam dewa juga telah hilang sepenuhnya. Tetapi, dia mengangkat tangannya sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, dia mampu mengangkatnya sepenuhnya ke udara. Angin meniupkan daun kering ke lengannya. Daun kering sudah benar-benar kehilangan warna hijaunya, dan tidak mengeluarkan suara kehidupan meski terbang bersama angin. Yunce diam-diam menatap daun itu, tampak bingung dan lesu. Sejak hari dia bertemu Jasmine, 13 tahun berikutnya terasa seperti mimpi, sayangnya dia terbangun dari mimpi itu. Setelah dia terbangun dari mimpinya, ternyata dia masih menjadi Yunce yang hancur dan tidak berguna, dicemooh dan diremehkan, seorang cacat yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengandalkan Xiao Lai dan Xiao Linky untuk perlindungan. Yang bahkan lebih sulit untuk diterima adalah bahwa usahanya yang tak terhitung banyaknya kematian yang dia alami, keyakinannya, usahanya, semuanya sia-sia belaka. Jika hanya itu, dia masih punya harapan. Dia bisa saja mulai bertarung dan mengejar lagi seperti 13 tahun yang lalu. Tapi dia bahkan kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Waktu berlalu tanpa suara. Dunia Yunce tetap abu-abu sampai sekarang. Apalagi yang masih saya miliki, seperti saya sekarang. Kehidupan. Apa itu hidup? Sepanjang hidupku, aku telah bekerja keras dan tumbuh lebih kuat lagi dan lagi untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, saya juga bertemu dengan beberapa orang dan hal-hal yang saya rela ambil risiko atau bahkan mengorbankan nyawa saya sendiri. Tapi sekarang, aku sudah mendapatkan kembali hidupku, tapi hanya hidup yang kumiliki. Kakak dermawan, suara seorang gadis terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara yang benar dan merdu, tapi gagal membangkitkan emosi apapun di belakang murid Yunce sama sekali. Feng Xianer dengan lembut mendarat di sampingnya, dia menggunakan salah satu seni paling dasar dari cara fana, teknik mengambang mendalam yang bahkan dapat dilakukan oleh praktisi tingkat mendalam langit. Tapi baginya, itu adalah harapan luar biasa yang tidak akan pernah bisa dia raih lagi. Dia mencoba mengangkat Yunce berdiri. Kamu sudah lama berada di sini, dan kamu akan masuk angin jika tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pulang sekarang, oke. Suatu ketika, dia bisa saja berdiri di tengah badai yang mampu menghancurkan gunung sekuat batu. Tapi sekarang, dia telah terjatuh begitu rendah sehingga dia harus berhati-hati terhadap kedinginan. Tinggalkan aku. Dia mendorong tangan Feng Xianer dengan kekuatan apapun yang tersisa. Kakak dermawan,
Feng Xianer menangkap lengannya lagi, tolong dengarkan aku, ya. Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Kamu belum makan apapun sejak bangun, jadi aku yakin kamu sudah lapar. Ibu memasak banyak makanan enak selain sup bambu lo. Tinggalkan aku. Suara Yunce tiba-tiba menjadi lebih berat. Feng Xianer mungkin berusaha bersikap selembut mungkin dengan kata-katanya, tapi kata-katanya tidak ada bedanya dengan sengatan sedingin es bagi Yunce. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak akan pernah memanggilku kakak dermawan lagi, orang itu sudah mati. Orang yang ada di depanmu hanyalah orang cacat yang tidak berguna. Mendapatkan, bibir Feng Xianer sedikit terbuka karena terkejut. Jelas dia terkejut dengan reaksi Yunce. Matanya langsung berair saat dia menggigit bibirnya untuk menahan diri agar tidak menangis. Kakak dermawan, tolong jangan seperti ini. Kamu akan menjadi lebih baik, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Kamu tidak mengerti. Yunce membuang muka, kamu tidak mengerti apa-apa, ayo. Tinggalkan aku, kakak dermawan, aku. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? Suara Yunce semakin berat, ayo. Uhuk. Hembusan angin gunung masuk ke mulutnya, menyebabkan dia terbatuk-batuk dengan nyeri dan hebat. Gadis itu menatapnya tak berdaya, air mata yang dia coba tahan dengan keras akhirnya mengalir di pipinya. Dia tidak akan pernah melupakan sosok lembut dan agung yang turun dari langit seperti dewa dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Sejak itu, dia telah melakukan semua yang dia bisa hanya untuk lebih dekat dengannya. Tapi kenapa? Tidak, kamu tidak seperti ini. Feng Xianer menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Saat itu, kamu sama sekali tidak takut pada orang-orang jahat itu meskipun kamu terluka parah, kamu tidak ragu sedikit pun meskipun ujian Phoenix sangat sulit. Kakak dermawan, dia menggigit bibirnya semakin keras sampai semuanya berubah menjadi tangisan yang memilukan, aku benci keadaanmu saat ini. Feng Xianer berbalik dan terbang sambil menutup mulutnya. Air matanya sesekali jatuh dari langit. Yunce menutup matanya saat senyuman pahit dan menyedihkan melintasi bibirnya. Tak disangka aku akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada gadis yang merawatku dengan sepenuh hatinya. Aku selalu mengira hatiku kuat, tapi ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Pada saat itulah sesosok tubuh tinggi perlahan berjalan ke arahnya dan berdiri di samping pohon tua itu. Itu adalah Feng Baichuan. Maaf, kata Yunce tanpa kekuatan. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia baru berhubungan dengan dunia kurang dari 2 tahun, dan dia belum mengalami kesulitan atau perubahan apapun dalam hidupnya. Tidak heran dia tidak mengerti. Yunce terdiam. Dahulu kala, nenek moyang kita melakukan kesalahan besar dan dihukum oleh Dewa Phoenix, dengan kutukan garis keturunan. Dia tidak akan pernah bisa berkultivasi melampaui alam mendalam dasar. Setelah itu, dia memimpin klannya ke sini untuk bersembunyi dari orang luar. Saat itu, sudah kubilang padamu bahwa alasan dia melakukan ini adalah untuk menebus dosa-dosanya dan melindungi anggota klannya. Tapi kenyataannya, Feng Baichuan menghela nafas pelan, itu terutama karena dia benar-benar berkecil hati setelah kehilangan semua miliknya, energi yang sangat besar. Yunce terdiam. Meskipun secara pribadi saya belum pernah mengalami roller coaster seperti ini, ketinggian yang Anda capai jauh lebih tinggi dari apa yang dicapai nenek moyang kita, dan jurang yang Anda masuki jauh lebih kelabu. Itu sebabnya saya tahu bahwa apa yang Anda rasakan saat ini ratusan, ribuan kali lebih buruk daripada perasaan nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak pernah lepas dari mimpi buruknya. Dia meninggal dalam depresi pada usia dini. Feng Baichuan menoleh untuk melihat Yunce. Tapi bagaimana denganmu? Yunce tidak bisa berkata apa-apa. Langit mulai gelap saat malam menjelang. Angin pegunungan mulai terasa dingin. Kamu sudah mendapat gelar yang terdepan di usia yang begitu muda,
Jadi aku yakin kamu telah melalui banyak bahaya dan tekanan dalam hidupmu. Namun, tantangan yang Anda hadapi sekarang mungkin merupakan cobaan terbesar Anda. Saat kamu tidak sadarkan diri, kamu menyebut nama banyak orang, jadi aku yakin kamu masih memiliki banyak penyesalan dan kekhawatiran di hatimu. Jika itu benar, saya yakin Anda tidak akan menyerah begitu saja. Beri aku waktu, gumam Yunce. Feng Baichuan mengangguk dan berbalik, kami tidak akan menyebarkan kabar bahwa Anda tinggal di sini, sampai Anda bersedia bangkit lagi. Hari semakin gelap. Bulan telah terbit sebelum Yunce menyadarinya, dan cahaya bintang menembus celah di antara dedaunan pohon untuk memberinya cahaya. Entah bagaimana, hal itu membuatnya merasa semakin dingin dan sendirian. Karena tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya setelah kepergian Feng Baichuan, dia hanya diam di sana tanpa bergerak seolah-olah dia hanyalah mayat. Matanya terus menatap tanpa tujuan. Kakak dermawan. Pada saat itulah suara seorang gadis terdengar lagi di sampingnya. Dia sedang memegang semangkuk sup panas, dan matanya yang memerah menunjukkan dengan jelas bahwa dia telah menangis dalam waktu yang sangat lama. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu padamu, tolong jangan sampai marah padaku. Yunce tidak bergerak sedikit pun. Gadis itu berjalan mendekat dan berbicara dengan takut-takut seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Kamu baru saja bangun, dan kamu kelaparan selama sehari. Ini semangkuk sup baru yang aku dan ibu rebus bersama. Silakan minum sedikit. Ya. Bibir kering Yunce sedikit terbuka. Aku tidak lapar. Suaranya terdengar lemah dan serak. Dia tidak lagi memiliki tubuh dewa yang bisa melupakan makanan atau minuman. Dia menderita angin sepanjang hari, dan dia belum makan atau minum apapun selama itu. Saat ini, dia jauh lebih lemah dibandingkan saat dia baru bangun tidur, dan penglihatannya sudah kabur sejak lama. Feng Xianer tidak berusaha mengubah pikirannya lebih jauh. Dia berlutut dengan tenang di samping Yunce dan menemaninya dalam diam. Dia memegang supnya di pangkuannya dan menjaganya tetap terlindungi dengan energi yang dalam, tidak membiarkan angin atau debu masuk ke dalam mangkuk. Kakak dermawan, mata Feng Xianer perlahan menjauh saat dia berkata dengan lembut, tahukah kamu? Kakak dan aku bekerja keras untuk berkultivasi setiap hari setelah kamu, dan kakak Sueruo pergi. Dari alam mendalam dasar, ke alam mendalam sejati, alam mendalam roh, alam mendalam bumi, alam mendalam langit, alam mendalam kaisar, setiap kali aku mencapai terobosan, aku akan sangat gembira dan meneriakkan namamu dengan gembira di hatiku, karena aku akan melakukannya akhirnya menjadi lebih dekat denganmu lagi. Yunce terdiam. Kemudian, kakak dan aku akhirnya diizinkan pergi. Jadi kami melakukan perjalanan ke seluruh benua langit yang mendalam dan mengunjungi beberapa tempat di alam iblis ilusi juga. Legendamu ada di mana-mana kemanapun kita pergi, tahu. Anda menyelamatkan Blue Wind Nation, alam iblis ilusi, dan Deep Sky Continent. Anda adalah dewa tidak hanya bagi kami, tetapi juga seluruh benua. Tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi, kota awan terapung, Istana mendalam bulan baru, tanah gurun kematian, istana mendalam angin biru, kota kerajaan iblis, dan masih banyak lagi, kami mengunjungi semuanya. Saya akan sangat senang setiap kali saya mendengar rumor apapun yang berhubungan dengan Anda. Kakak dan aku sangat ingin bertemu denganmu lagi, tapi kami kemudian mendengar bahwa kamu telah meninggalkan dunia ini untuk pergi ke alam yang lebih tinggi. Beberapa waktu setelah itu, kami bertemu dengan kakak Dewi Phoenix, dan dia memberitahu kami bahwa kaulah yang menyelamatkan kami lagi 5 tahun yang lalu, dan bahwa kau juga yang meninggalkan versi lengkap dari World Ode. Phoenix dan pelet roh ajaib itu. Pada saat itulah kami tahu bahwa Anda tidak akan pernah melupakan kami bahkan setelah Anda menjadi legenda. Saya banyak menangis pada hari itu. Bahkan kakak menitikkan banyak air mata saat dia menghiburku.
Senyuman indah dan lembut muncul di sudut bibirnya, namun wajahnya berlinang air mata. Yunce tidak pernah menyadari bahwa pemberiannya yang ceroboh akan sangat menyentuh hati keduanya. Kamu, bukan hanya seorang dermawan bagiku, Feng Xianer berbisik pelan seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya, kamu adalah tujuan yang telah aku putuskan untuk dikejar sepanjang hidupku sejak aku berusia 8 tahun, dan kamu adalah langit di hatiku. Dia berbalik dan menatapnya dengan bingung, langit, mungkin akan turun hujan atau berubah menjadi abu-abu, tapi itu tidak akan pernah benar-benar menimpa kepala kita, bukan? Air mata di matanya tampak seperti cahaya bintang. Mereka menyelinap tanpa suara ke dalam hati dan jiwanya. Dia mungkin seorang yang cacat sekarang, tapi dia tetaplah langit di hati orang lain. Cahaya air matanya memasuki dunia yang gelap, dan Yunce membuka mulutnya sedikit sebelum menoleh ke arahnya. Xianer, aku merasa sedikit lapar, bisakah kamu memberiku makan? Saat ini, sejujurnya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Mata Feng Xianer yang berkaca-kaca bergetar sekali sebelum dia mengangguk dengan kuat. Dia mengangkat mangkuk dan mengambil sendok kayu halus yang dia buat sendiri. Meskipun dia berada di Emperor Realm mendalam, jari-jarinya terasa lemah karena suatu alasan. Dia harus mengumpulkan hampir seluruh konsentrasinya agar berhasil memasukkan sendok berisi itu dengan lembut ke dalam mulut Yunce. Cairan hangat memasuki tubuhnya dan menyapu pikirannya dengan lembut. Yunce mendongak sedikit ke langit kelabu yang tak terhingga lagi, dan untuk pertama kalinya dia melihat banyak bintang indah yang tanpa sadar dia abaikan sebelumnya. Sudah sangat lama sekali sejak terakhir kali dia melihat seorang gadis memberinya makan seperti ini. Xiao Lingqi adalah satu-satunya yang melakukan hal tersebut selama kehidupan ini, dan Su Linger dalam kehidupan terakhirnya. Wilayah Ilahi Barat, Alam Dewa Naga, Tanah Terlarang Samsara. Sosok dan wajah Sensi tertutup kabut putih. Satu-satunya hal yang terungkap hanyalah garis besar yang tidak jelas. Di sampingnya, sosok tinggi dan mengesankan berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia tidak mengedarkan aura apapun, kekuatan drakonik yang tak terlihat sepertinya jatuh secara alami dari langit dan membungkam seluruh ruang yang merupakan tanah terlarang samsara. Apakah bayi jahat benar-benar hidup kembali? Sensi bertanya. Raja Naga mengangguk. Keempat kaisar Dewa Wilayah Ilahi Timur bertempur dalam pertempuran yang mengerikan melawan bayi jahat di alam Dewa Bintang, dan ketika Qianye Fantian, Zhou Suzi, dan Xing Juekong terluka parah dalam pertempuran itu, Yue Wuya meninggal dunia karena lukanya terlalu parah. Xing Juekong telah hilang, tapi dia mungkin baru saja bersembunyi karena kerusakan parah yang terjadi pada hati dan jiwanya. Luka yang dialami Qianye Fantian dan Zhou Suzi juga cukup parah, dan tingkat energi iblis yang mereka miliki sangat tinggi. Mereka memerlukan waktu beberapa tahun, atau bahkan beberapa puluh tahun untuk menghapusnya sepenuhnya dari energi mereka. Sejumlah besar Dewa Bintang, Dewa Bulan, Penjaga, dan Raja Brahma juga tewas dalam pertempuran itu. Mengingat betapa menakutkannya bayi jahat ketika dia baru saja terbangun, konsekuensi dari tidak segera menemukannya tidak terbayangkan. Raja Naga tampak sangat serius. Selama 200.000 tahun terakhir, dia telah menjadi eksistensi terkuat, tertinggi, dan paling tak tersentuh di seluruh alam dewa dan primal chaos. Namun saat ini, kekuatan kuno yang melampaui kekuatannya telah muncul kembali, dan memiliki kemampuan untuk mengancam makhluk hidup atau ras manapun di dunia. Apakah ini berarti alam Dewa Naga siap mengirim seseorang ke wilayah ilahi timur untuk mencari bayi jahat? Sensi bertanya. Tidak ada cara lain, Raja Naga mengangguk dengan mata yang dalam. Roda iblis penghancur dunia bukanlah sesuatu yang penting bagi wilayah ilahi timur saja. Bahkan 6 kerajaan di wilayah ilahi barat akan mengirimkan kekuatan utama mereka ke wilayah ilahi timur dengan harapan mereka dapat memburu bayi jahat saat masih lemah dalam waktu sesingkat mungkin.
Wilayah ilahi selatan juga bertindak serupa. Di masa lalu, wilayah ilahi timur akan menghentikan hal ini, apapun yang terjadi, namun kali ini mereka sebenarnya mendesak kedua wilayah ilahi untuk bertindak lebih cepat. Raja Naga menghela napas sedikit sebelum melanjutkan. Baik alam Raja Brahma maupun alam surga abadi sama-sama sangat kuat, tapi bahkan mereka ketakutan setengah mati hanya setelah satu pertempuran, tidak perlu banyak membayangkan betapa menakutkannya bayi jahat adalah. Ada satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu, tapi kamu mungkin sudah mengetahuinya. Raja Naga tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, Yunce juga meninggal saat bencana bayi jahat. Tapi tahukah Anda mengapa dia tiba-tiba melakukan perjalanan ke alam Dewa Bintang tanpa peringatan? Menurut Zhou Suzi, dia bahkan berhasil melewati penghalang jiwa bintang absolut. Aneh sekali. Sensi menjawab dengan acuh tak acuh, apa gunanya mengetahui hal ini jika dia sudah mati? Hanya saja, sayang sekali. Raja Naga menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang menarik kesengsaraan surgawi 9 tahap. Saya tidak yakin apakah orang seperti dia akan muncul lagi di alam dewa meskipun jutaan tahun lagi telah berlalu. Tidak kusangka dia akan binasa secepat ini, terutama ketika kamu bahkan telah melanggar aturan emasmu untuknya. Pandangan berkabut melintas di mata Sensi sejenak, dan dia bertanya perlahan, saya mendengar bahwa tuan rumah bayi jahat adalah Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Itu benar. Apakah kamu yakin dia hanya tuan rumahnya? Raja Naga tampak sedikit terkejut sebelum dia berbalik menatapnya dengan bingung, apa maksudmu? Cara roda kesengsaraan bayi jahat kembali hidup sangat berbeda dari ekspektasi awalnya. Tapi alih-alih menjelaskan dirinya sendiri, dia menjawab dengan lembut, maksudku adalah, mungkinkah dia bukan tuan rumah dari roda kesengsaraan bayi jahat, tapi masternya? Itu benar-benar mustahil. Raja Naga menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Hal pertama yang dilakukan bayi jahat setelah dia terbangun adalah membantai orang-orang di alam Dewa Bintang. Jika Dewa Bintang Pembantaian Surgawi tidak dirampok tubuh dan jiwanya, mengapa dia membunuh sesama Dewa Bintang, melukai ayahnya sendiri, dan menghancurkan hampir seluruh alam Dewa Bintang? Emosi muncul di balik mata Sensi. Sosok Yunce dan tekad mutlak yang dia tunjukkan sebelum dia pergi muncul di dalam hatinya. Selain itu, roda kesengsaraan segudang bayi jahat dan pedang leluhur penghukum surga adalah dua artefak terkuat dari kekacauan primal. Salah satunya benar-benar jahat, dan yang lainnya benar-benar suci. Dulu di zaman era para dewa, roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak pernah memiliki master. Bahkan kepala dewa penciptaan, Kaisar Iblis penghukum surga tidak layak menjadi ahli pedang leluhur penghukum surga, dan hanya bisa memerintahkannya pada tingkat yang sangat terbatas. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memimpin roda kesengsaraan segudang bayi jahat di zaman sekarang ini? Sensi mengangguk sedikit seolah dia mengakui kebenaran di balik kata-katanya. Oh benar, di mana Heling? Kenapa aku tidak melihatnya? Raja Naga melihat sekeliling sedikit. Dia telah menemukan panggilan sejatinya. Tentu saja, saya tidak bisa menahannya di sini. Jawab Sensi sebelum berbalik. Suara lembutnya terdengar seperti kapas yang berterbangan ditiup angin, kamu boleh pergi. Kondisi mentalku agak kacau akhir-akhir ini. Saya perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu, dan Anda sendiri akan sibuk berurusan dengan bayi jahat. Anda mungkin tidak akan melihat saya untuk waktu yang singkat. Raja Naga mengangkat tangannya sedikit, tapi pada akhirnya dia mengangguk, baiklah. Qianye Fantian dan Zhou Suzi saat ini sedang diganggu oleh energi iblis dari pertempuran itu. Jika mereka memutuskan untuk datang kepadamu pada saat mereka membutuhkan, tetapi kamu tidak mau membantu mereka pada saat itu, maka aku akan muncul dan mengusir mereka untukmu. Sensi mengangguk tanpa terasa. Mengingat kamu senang ditemani roh kayu,
haruskah aku mencarikan yang lain seperti Linger untukmu? Itu tidak perlu. Kamu boleh pergi. Akhirnya, Raja Naga meninggalkan tempat kejadian. Ketika drakonik itu meninggalkan tanah terlarang samsara, air mulai mengalir, burung-burung mulai berkicau, dan kupu-kupu mulai mengepakkan sayapnya sekali lagi. Senshi berdiri sendirian di dunia ini, tidak ditemani oleh He Ling maupun Yunce. Dia rela mati demi dia, sedangkan dia membangunkan bayi jahat untuknya. Senshi berbicara dengan pelan pada dirinya sendiri, emosi manusia sangat halus. Dia mengulurkan lengannya yang putih sempurna di depannya, dan di telapak tangannya terdapat kristal halus berwarna merah terang. Matanya sedikit berkabut sebelum dia berbisik pada dirinya sendiri, "Wan Hu, siapa yang mengira reuni kita akan sesingkat ini? Tapi, mengingat kamu adalah orang yang periang, aku yakin kamu tidak memiliki penyesalan yang berkepanjangan." Dia perlahan-lahan mencengkeram kristal vermilion, tapi sebuah pikiran tiba-tiba menyebabkan dia membuka telapak tangannya lagi. Matanya menjadi kosong karena terkejut. Dia tertidur. Dia masih hidup. Benua langit yang mendalam, negara angin biru. Di tengah pegunungan 10.000 binatang, tempat tinggal klan Phoenix. Kedatangan Yunce tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi klan kecil yang hilang ini. Sejak kata-kata dan air mata Feng Xianer membuka celah kecil di hati Yunce yang gelap dan mati, dia bukan lagi orang yang sama seperti pada hari pertama. Sejak awal hari kedua, dia mulai membangun tubuhnya yang sangat lemah secara sadar dan berhenti menolak istirahat, makanan, dan minuman. Kadang-kadang, dia bahkan mengungkapkan 1 atau 2 senyuman. Namun, sebagian besar waktunya dia masih merasa kosong, merasa tersesat, dan terlihat sangat menyedihkan dan kesepian. 5 hari kemudian, dia bisa berjalan sebentar dengan dukungan Feng Xianer dan Feng Zuer. 10 hari kemudian, dia bisa mengambil beberapa langkah sendiri tanpa bantuan. Semua orang di sini memperlakukannya dengan kebaikan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menganggapnya sebagai seorang dermawan yang tidak dapat mereka bayar sepenuhnya, mereka juga tidak meremehkannya karena dia telah menjadi cacat sekalipun. Itu adalah karma baik yang dia tanam bertahun-tahun yang lalu. Dulu ketika dia masih memiliki tubuh dewa-dewa naga dan seni dewa kemarahan, dia bisa pulih sepenuhnya dalam 1 hari bahkan ketika dia hampir mati. Tentu saja, tingkat kesembuhannya saat ini tidak seperti sebelumnya. Pemulihannya mungkin lambat, tetapi tidak diragukan lagi ia semakin membaik setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, sudah hampir sebulan sejak dia kembali. Saat ini, dia sudah bisa berjalan sendiri dalam jarak yang sangat jauh. Tubuhnya tidak mati rasa dan lemah seperti sebelumnya. Dia bisa memanggil setiap penduduk dengan namanya, dan senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul dibandingkan sebelumnya. Namun, dia belum pernah meminta untuk meninggalkan klan Phoenix. Faktanya, dia bahkan belum bertanya kepada siapapun tentang dunia luar.